kami percaya kekuatan kuasa-Mu Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk kami ya Tuhan bisa hidup sebagaimana yang Kau kehendaki. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang selalu terbuka bagi kebenaran firman-Mu untuk kami ya Tuhan hidup, berjalan, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Pagi hari ini kami juga bersyukur bahwa kuasa firman-Mu Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang terbuka bagi kebenaran firman-Mu untuk kami bisa memahami, mengerti kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang saya beri judul tentang bebas dari pencemaran. Ya. Cemar itu artinya kotor, ya, ternoda. Ya, bisa berarti juga dalam hal perbuatan itu sesuatu yang keji, yang tercela, ya, sesuatu yang bisa menodai, ya, bahkan sesuatu yang mesum itu bisa dikatakan cemar dalam arti perbuatan. Ya. Seluruh alam semesta saat ini makin mengalami pencemaran, seluruhnya, udara, ya, air, laut, ya, sungai, bumi, tanah, ya, makin pencemaran itu makin luar biasa. Ya. Di Jawa Barat ada satu pantai yang oleh satu LSM itu ada satu LSM yang berusaha untuk membersihkan pantai. Ya. Kemudian mereka menancapkan satu papan nama plang gitu ya dengan tulisan ini pantai paling kotor nomor 4 di Indonesia. Ya. Ya, masyarakatnya kurang terima, pemerintah daerahnya juga kurang terima sehingga agak terjadi konflik ya. Begitu kotornya ya pantai, ya tentu tidak hanya satu pantai, mungkin hampir di seluruh pantai Kuta itu juga termasuk pantai yang keberapa yang terkotor ya di Indonesia ya. Belum lagi pencemaran udara ya, udara Jakarta itu termasuk yang paling terpolusi ya di Indonesia, di kota Jakarta, belum di kota-kota yang lain di Kalimantan Tengah ya, di Jawa Barat, Kalimantan Barat ya, ditambah dengan kebakaran hutan di mana-mana saat ini yang menambah polusi di Sumatera Selatan juga ya. Belum lagi pencemaran lingkungan ini ya dengan asap kendaraan, ya kendaraan sekarang ini luar biasa banyaknya ya. Orang lebih suka ya pakai kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Ya, sekalipun ya sekarang luar biasa dengan kemajuan transportasi di bidang perkereta apian ya, ada kereta cepat ya, bakal ada kereta api cepat juga Jakarta Surabaya ya. Ada banyak sekali pencemaran, asap industri juga, limbah-limbah industri ya, belum lagi limbah rumah tangga. Sekarang ini plastik, kemasan plastik itu luar biasa menambah ya banyaknya pencemaran ya. Plastik ini nggak bisa terurai ya. Bahkan sampai 100 tahun, sampai 1000 tahun ya, mungkin ada yang sampai 1000 tahun katanya dengan kualitas tertentu, plastik dengan kualitas tertentu tuh sampai 1000 tahun ya baru bisa terurai ya. Nggak bisa terurai. Tapi kita lihat sekarang semua usaha ya, usaha kuliner ya, semua sekarang sudah memakai kemasan plastik. Praktis memang ya, memudahkan memang ya. Nggak ada lagi di pasar belanja dibungkus pakai daun, nggak ada ya. Kecuali beli daging itu masih dibungkus dengan daun jati kalau beli daging ya. Tapi toh ditambahi kemasan plastik juga. Kemasan plastik ini luar biasa. Semua industri makanan di pinggir-pinggir jalan yang sekarang Bapak Ibu kalau keliling ke Keraksan, ke selatan semua tuh gitu banyaknya usaha makanan dan semuanya memakai kemasan plastik. Bahkan
di kafe-kafe, di resto-resto ya. Mereka menyediakannya lebih praktis, enggak pakai piring ya. Pakai kemasan plastik ya. Langsung buang tanpa cuci dan itu limbahnya itu luar biasa ya. Plastik itu mereka kadang kan buang begitu saja. Ada pemulung yang membantu gitu ya dengan memilah-milah gitu ya, dengan dan plastik-plastik yang masih bisa didaur ulang seperti kemasan botol, ada yang masih bisa didaur ulang ya gitu. Tapi tentu dengan kualitas yang berkurang ya gitu. Dan ada akhirnya juga ya terbuang juga. Itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak nyadari ya, di rumah juga ya, dulu saya ngumpulin tempat plastik itu kadang kan butuh ya wadah-wadah plastik itu kadang butuh naruh apa. Sekarang tambah hari tambah banyak. Semua yang nganterin makanan pakai plastik ya. Ya nggak dibuang ini numpuk gitu ya, dibuang ini gimana ya. Mari kita juga coba ya, ini sedikit sebelum kita masuk inti firman Tuhan ya. Bagaimana kita ikut punya andil di dalam melestarikan alam ini ya, mengurangi penggunaan plastik ya. Kalau industri home industri makanan gitu ya, enggak bisa dihindari memang ya. Tapi seberapa mungkin kalau bisa ya dihindari gitu ya, di rumah juga ya, jangan asal main pakai plastik ya. Belum lagi popok bayi ya. Zaman sekarang kan nggak ada bayi yang pakai popok kain seperti zaman dulu yang dicuci, dipakai ulang. Semua pakai popok sampai anak usia entah berapa tahun ya, itu limbah popok itu juga sudah sangat biasanya dibuang begitu saja. Ada yang dibuang di sungai. Sungai sekarang cari sungai yang bersih itu susah ya. Saya sempat ngomong-ngomong waktu itu sama anak-anak sama Chris, kapan yuk kita cari sungai yang bening gitu ya, masih kelihatan batu-batunya. Gak tahu masih ada enggak, tahu di daerah Bagu. Dulu kalau saya dari Pak Tambayong gitu ke Bagu itu masih ngelewati. Nggak tahu sekarang ada enggak Cu? Cu mungkin tahu ada apa. Maaf nih gangguan batuk, ini sudah 2 minggu nih belum tuntas juga. Ya, jarang kita lihat sungai yang bening gitu, anak-anak bisa tahu oh ini sungai, main di sungai. Enggak ketemu sungai yang bening gitu ya. Semua pantai, udara, bumi itu semua pencemaran. Nah, sekalipun itu terjadi di luar kehidupan kita, ini kan di luar kehidupan kita ya, dan di luar tubuh kita, namun cukup membahayakan terhadap kesehatan yang terutama ya, berdampak juga terhadap hasil pangan ya, ada gagal panen ya, karena karena banyak hal ya, hutan-hutan yang mengalami banyak kerusakan ya, berpengaruh ya. Namun pengaruh itu ya paling ya terhadap kesehatan, walaupun itu serius juga ya pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, ada pencemaran yang jauh lebih berbahaya yang firman Tuhan katakan. Ya, mari kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Mari kita bersama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, ini surat yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya, untuk mereka menyucikan diri dari semua pencemaran yang dituliskan. Ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Mari kita lihat dulu. Ya, ada pencemaran jasmani. Tolong dibantu diklik. Pencemaran jasmani. Apa pencemaran jasmani? Ya.
Pencemaran jasmani yang dimaksud di ayat ini ya tentu tidak bukan pencemaran lingkungan ya, walaupun itu juga termasuk ya, karena mempengaruhi tubuh juga, mempengaruhi kesehatan. Tetapi yang lebih diutamakan di sini pencemaran tubuh ya. Pencemaran tubuh ya tidak secara materi, tidak secara fisik gitu ya, tercemar oleh polusi udara dan sebagainya ya. Lebih dari itu ya, pencemaran tubuhnya kemudian mencemari pikiran, mencemari perasaan, mencemari kehendak seseorang. Ya, apa itu? Ya, di dalam surat 1 Korintus pasal 6 di ayat yang sebelumnya ya, di sebelum 2 Korintus 7 ayat 1 yang kita baca tadi ya, ada percabulan ya, percabulan, ada perzinahan, ada pornografi. Coba tolong diklik. Ya. Ada percabulan, perzinahan, pornografi ya. Itu yang ditulis di ayat-ayat sebelumnya, sebelum Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 7 ayat 1 ya. Apa itu yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nabi, keduanya akan menjadi satu daging. Kemudian diklik lagi di ayat berikutnya di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus ya. Jemaat di Korintus ini di bagian lain Rasul Paulus menuliskan ya, menegur jemaat Korintus karena di jemaat Korintus ini terjadi perzinahan, percabulan, kemesuman yang luar biasa. Nah, sampai percabulan atau perzinahan atau hubungan seksual dengan binatang, sampai dengan sesama jenis dengan binatang yang Rasul Paulus sampai katakan tidak dijumpai di antara orang-orang yang tidak percaya pun tidak dijumpai percabulan yang sedemikian rupa. Inilah yang dikatakan karena apa? Percabulan tadi dikatakan kalau kamu mengikatkan dirimu dengan perempuan cabul itu menjadi satu tubuh ya. Hubungan seksual itu mengikat ya, seseorang menjadi satu tubuh. Karena itu suami istri itu dua menjadi satu ya, secara tubuh mereka diikat ya dengan hubungan seksual ya. Dan mereka menjadi satu tubuh ya. Karena itu dikatakan keduanya akan menjadi satu daging ya. Ini yang mencemari tubuh ya. Tidak lagi secara lebih daripada sekedar pencemaran karena udara, karena polusi ya, tetapi lebih ya daripada itu ya, pencemaran tubuh ini karena perzinahan ya. Bagaimana dengan pornografi ya, orang yang tidak melakukan hubungan seksual dengan perempuan ya, tetapi melakukan pornografi, artinya ya dengan tontonan ya, dengan sekarang ini kan sangat luas terbuka ya. Yesus mengatakan ya, kalau kamu melihat seorang perempuan dan kamu mengingininya, kamu sudah berzina di dalam hatimu, sama dengan dosa ya. Jadi percabulan, perzinahan, pornografi ini pencemaran bagi tubuh ya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Sering orang, anak-anak muda yang merasakan kenikmatan ya, mereka yang terikat dengan pornografi, merasakan kenikmatan, atau mereka yang terikat ya dengan percabulan, dengan perzinahan ya.
mereka tidak menyadari bahwa itu adalah satu dosa yang mencemari tubuh mereka karena itu melekat ya di dalam tubuh mereka ya. Dan Efesus tadi mengatakan tentang percabulan, rupa-rupa pencemaran, keserakahan, bahkan disebut saja pun jangan ya. Disebut saja pun jangan, disebut saja tidak boleh ya. Karena dikatakan itulah yang patut bagi orang-orang kudus ya. Di ayat-ayat sebelumnya itu kenapa Rasul Paulus menuliskan tentang untuk membebaskan diri atau menyucikan dari semua pencemaran. Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana adanya perbedaan ya antara orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya ya. Dan orang-orang percaya inilah yang dikatakan harus menyucikan diri ya, untuk menyempurnakan ya kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Karena di pasal 7 ayat 1 yang kita baca itu, karena kita ini sudah memiliki janji-janji. Karena ini kita ini adalah orang-orang yang berbeda ya dengan orang-orang lain, dengan orang-orang dunia ya. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Karena itu kita harus membedakan diri ya dengan orang-orang dunia ya. Dan percabulan, pornografi ya, perjinahan itu akan mencemari tubuh jasmani kita ya. Dan itu di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang berdosa ya. Demikian juga adanya tadi kan adanya perkataan kotor, perkataan yang kosong ya. Itu juga mencemari ya. Itu tidak pantas ya. Di Efesus 5 ayat yang keempat itu dikatakan demikian juga. Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian pula perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur ya. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang kosong itu juga itu mencemari ya. Kadang kita tanpa disadari kita asik ya dengan dalam satu komunitas, dalam satu pergaulan kita asik ngobrol ya, ya mungkin kita tidak, saya yakin kalau kita sungguh-sungguh orang percaya kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, ya kita tidak akan mengucapkan, melontarkan kata-kata yang porno, kata-kata yang kotor ya. Tetapi mungkin juga ada kata-kata yang berupa umpatan-umpatan ya, mungkin itu juga mencemari. Semua perkataan yang tidak berkenan ya, dengan kebenaran firman Tuhan itu mencemari kita ya. Bahkan dikatakan setiap kata-kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Ada kata-kata yang kosong ya, ucapan-ucapan mungkin hal-hal yang hal-hal yang tidak ada gunanya gitu ya, mempercakapkan orang lain dan sebagainya ya. Kata-kata yang sembrono ya, itu akan mencemari kehidupan jasmani kita. Pencemaran itu yang termasuk di dalam pencemaran jasmani ya. Belum lagi ada kemabukan, pesta pora ya. Ini juga karena itu di dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu ya jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat ya. Pesta pora, kemabukan ya, itu juga satu pencemaran ya, pencemaran dalam kehidupan kita ya. Pesta ya, kalau mungkin ya kita menghadiri satu pesta ya, itu tentu bukan hal yang salah gitu ya, dalam satu momen ya kita menghadiri satu pesta. Tapi dikatakan pesta pora ini beda ya. Pesta pora, kemabukan ya. Pada zaman dulu itu orang pesta selalu dengan anggur ya, dan kemudian sampai membawa kepada kondisi mabuk. Nah, ini yang dikatakan jagalah ya dirimu
ya, supaya jangan syarat dengan pesta pora dan kemabuan, ya. Kalau mungkin sekarang dalam konteks kita menghadiri satu pesta gitu ya, nggak sampai terjerumus, nggak sampai terarah ke situ. Ya, dalam pesta ya paling makan minum biasa, tidak disediakan minuman-minuman beralkohol. Tetapi ada ya di dalam satu komunitas anak-anak remaja, mungkin anak-anak muda, mungkin yang pesta dengan alkohol, ya kalau tidak sedikit itu tentunya mungkin di kota-kota besar itu lebih ya banyak jumlahnya, ya kemabuan, bahkan ditambah lagi dengan obat-obat terlarang. Nah itu sebuah pencemaran ya yang tentu menjadi satu hal yang termasuk apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk kita menjauhkan diri dari hal-hal itu. Ya, kemudian makan minum dengan serakah. Ya. Di dalam Bilangan 11 orang-orang Israel itu waktu mereka mulai masuk ke dalam sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, ya mereka kan melewati banyak kota-kota, banyak daerah-daerah ya orang kafir yang dimana Tuhan suruh tumpas mereka, tapi orang Israel tidak menumpas mereka seluruhnya. Ya, jadi banyak di dalam yang termasuk orang Israel itu ada yang namanya yang disebutkan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Ya, yang bergaul ya bersama-sama, dan dikatakan di antara mereka rasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun ya terkena nafsu rakus ini ya sampai mereka itu bersungut-sungut, siapa yang akan memberi kita makan daging, mereka sudah makan mana sekian tahun, mereka bosan, mereka pengen daging, mereka bersungut-sungut. Ya, sampai akhirnya Tuhan mengatakan, oke, kamu akan diberi daging. Ya, bukan hanya 1 hari, 2 hari, ya sebulan penuh, kata Tuhan di dalam Bilangan 11 ayat selanjutnya. Sampai kamu makan daging, sampai itu akan keluar dari hidungmu, keluar dari mulutmu. Ya, dan betul ya, Tuhan mendatangkan burung puyuh ya dalam jumlah yang banyak, dan mereka makan ya dengan begitu rakusnya. Sampai di Bilangan 11 ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, bangkit murka Tuhan terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awah, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ya. Kita hidup di dunia sekarang, dunia kuliner ini saya lihat itu sungguh luar biasa. Ya, kalau saya jalan ke selatan situ, terutama itu mulai dari masuk di SMA terus orang jual makanan itu luar biasa banyaknya. Ya. Memang mungkin ini yang dikatakan bahwa akan terjadi seperti pada zaman Nuh, orang makan, minum, kawin, mengawinkan, ya terjadi ya. Dunia perkulineran ini sekarang luar biasa. Ya, ada positifnya tentu. Ya, orang UMKM itu mulai bertumbuh lewat usaha makanan ya. Dan inovasi ya, ada berbagai macam makanan ya, dari yang namanya tahu itu ya, dari tahu kocek sampai tahu pentol, tahu crispy, ya luar biasa banyaknya ya. Gak apa-apa kita makan ya, menikmati itu semua, tapi ingat ya, jangan sampai makan dengan nafsu serakah ya, nafsu rakus ya. Makan nggak mikir kesehatan ya, hanya mikirkan kenikmatan ya di mulut ya, makan nggak kira-kira gitu ya jumlahnya ya. Ya, saya yakin enggak ya Bapak Ibu semua enggak sampai segitunya, tapi mari kita berhati-hati juga ya, anak-anak muda ya, anak-anak remaja ya, yang masih
punya nafsu makan yang besar ya di hati ya. Makanan sekarang itu banyak juga makanan-makanan yang tidak sehat juga ya. Anak-anak remaja itu jarang yang suka makan sayur ya. Kalau ada makan apa bersama tuh saya lihat anak-anak remaja yang makan tuh ada urap-urap, ada apa, ada diotek ya. Yang dicari itu bakso, sate ya. Itu yang dicari ya. Nah, makanan tidak sehat ya. Ya, kalau makanan kita bikin sendiri, kita ada acara makan-makan ya tentu masih lebih sehat ya. Tapi ada banyak makanan di luar sana yang kadang orang makan ya itu tidak cukup ya asal tahu rasanya ya sampai berlebihan ya sampai berlebih-lebihan dalam kondisi itu bukan karena lapar ya, bukan karena lapar perutnya, tapi karena lapar mulutnya ya. Dan itu yang enggak benar ya. Enggak benernya di situ ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya dalam hal-hal seperti ini ya, makan minum dengan serakah ya. Sampai di Filipi juga ada yang dikatakan ada orang yang bertuhankan perut ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhannya yang jadi Tuhan itu perut ya. Ini berbicara orang yang dikuasai oleh nafsu serakah dalam hal makanan. Hingga kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ini pencemaran jasmani. Kemudian kita masuk dalam pencemaran rohani ya. Jelas tadi dikatakan surat 2 Korintus 7 ayat 1 ada untuk kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani ya. Pencemaran rohani ini adalah dosa yang ada di dalam diri kita yang tidak pernah dibereskan ya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, konflik, dendam, sakit hati. Ini seperti satu pencemaran yang mencemari kehidupan rohani kita ya. Dan itu akan merusak ya, seperti ragi yang dikatakan sedikit itu, ragi itu juga berbicara waktu itu Rasul di dalam surat-surat Rasul Paulus berbicara tentang dosa yang walaupun sedikit itu bisa merusak seluruh adonan. Memang perumpamaan tentang ragi itu ada yang konotasinya positif ya, kan kerajaan Allah itu seperti ragi yang tidak tahu bagaimana bekerjanya ya, di dalam satu adonan itu kasih ragi sedikit atau bisa menghamiri seluruh adonan ya. Itu ada perumpamaan kerajaan Allah itu diumpamakan seperti ragi. Ada juga yang ragi itu menggambarkan tentang dosa ya. Nah, dosa itu akan mencemari ya kehidupan kita ya. Dosa-dosa yang tidak diselesaikan ya. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada mungkin dendam, sakit hati, konflik yang tidak diselesaikan, juga dosa-dosa dengan Tuhan yang tidak pernah diselesaikan, itu akan menjadi satu pencemaran ya. Yang tentu pencemaran itu selalu konotasinya negatif ya. Namanya pencemaran itu selalu konotasinya negatif ya. Dan itu juga akan berdampak negatif ya di dalam kehidupan kita ya. Kemudian penyembahan berhala ya, penyembahan berhala. Ya, ini tidak hanya berbicara tentang penyembahan dewa-dewa, penyembahan patung ya, tapi pernah saya sampaikan ya 2 bulan yang lalu tentang penyembahan berhala yang apa yang ada di dalam hati itu yang bisa menjadi berhala yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi berhala dalam kehidupan kita, apa itu keinginan, harga diri, nama baik, harta, jabatan, kekuasaan, kesuksesan, pencapaian dan lain-lain dan lain-lain. Ada sangat banyak hal-hal yang bisa menjadi berhala di dalam hati kita ya, dan itu akan mencemari. Ya, kadang-kali kita ini tidak sadar ya bahwa kita ada berhala-berhala di dalam hati kita. Ya, ada orang yang terobsesi dengan kesuksesan. Ya, pokoknya bagaimanapun caranya sehingga segala cara ditempuh. Maka kesuksesan itu sudah menjadi berhala. Ya, ada orang yang
mempertahankan harga dirinya. Memang kita punya defense mechanism di dalam kehidupan kita ini, mekanisme pertahanan diri. Ya, kalau harga diri kita ya dijatuhkan, ya kita akan berusaha bagaimana kita melawan. Ya, tapi kita ingat teladan Yesus. Yesus tidak pernah mempertahankan harga dirinya. Dia dicemooh, dia diludahi, dia tidak melawan. Nah, apa artinya harga dirinya? Harga diri kita itu tidak ada nilainya apa-apa. Ya, kita berharga semata-mata karena Yesus menebus kita. Ya, jadi jangan pernah marah, ya, jangan pernah tersinggung. Ya, kalau harga diri kita dilecehkan. Ya, kalau kita sampai marah, ada sesuatu yang membuat kita marah, ya, sesuatu yang bisa membuat kita sedih, ya, itu bisa memungkinkan itu adalah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Orang yang sedih karena kehilangan harta, ya, sampai berkelanjutan, ya, berarti harta itu menjadi berhala di dalam dirinya. Ya, ada orang yang tidak rela kehilangan jabatan, tidak rela kehilangan kekuasaan. Mari kita paham mungkin kita tidak dalam kapasitas kita memiliki jabatan atau kekuasaan, ya, tapi mungkin dalam lingkup, dalam skop yang kecil, ya, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, ya, tidak ada yang berusaha mendominasi, ya, di dalam lingkungan kerja kita, ya, kita berusaha, ya, dengan cara-cara yang salah, itu adalah pencemaran, ya, kesuksesan orang yang terobsesi sehingga ya pokoknya harus berusaha mencapai kesuksesan, harus mencari harta. Ini adalah pencemaran dalam kehidupan rohani kita, ya. Ada lagi prinsip-prinsip yang salah. Ya, prinsip-prinsip yang salah itu juga mencemari kepercayaan yang salah, entah itu dari tradisi, ya, dari nenek moyang, ajaran-ajaran yang sesat, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kompromi. Ini juga pencemaran dalam kehidupan rohani kita. Ya, ada yang kompromi tidak apa-apa, kalau bohong sedikit-sedikit tidak apa-apa. Itu akan menjadi pencemaran di dalam kehidupan rohani kita. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, di dalam banyak hal, ya, kita hidup di lingkungan, ya, dengan banyak nilai-nilai, ya, nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nilai kebaikan, ya, berbeda, ya, antara kebenaran firman Tuhan, ya, dengan nilai kebaikan yang mungkin dianut banyak orang di luar Tuhan. Nilai-nilai pengampunan, orang mungkin memiliki prinsip, ya, diampuni oke, 1 kali 2 kali, tapi kalau sudah terus-terusan, ya, padahal firman Tuhan, nilai firman Tuhan pengampunan itu tanpa batas, ya, 70 kali 7, ya. Pengampunan tanpa batas, kesabaran, nilai kesabaran. Ya, mungkin kita mikir ya sabar ada batasnya. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan panjang sabar dan tidak ada batasnya. Ya, mungkin kita perlu mendisiplin, ya, orang yang melakukan kesalahan. Ya, tetapi untuk mendisiplin orang itu penting, itu harus, itu baik, ya, tetapi ya kita punya kesabaran itu harus tidak ada batasnya. Karena kalau kesabaran kita akhirnya kita katakan sudah, kesabaran saya sudah hilang. Lalu apa yang menggantikannya? Yang menggantikannya adalah kemarahan, ya. Kemarahan kalau terkendali, kalau tidak terkendali, ya, bisa menjadi emosi yang tidak terkendali, bisa menjadi sesuatu yang berdampak buruk. Jadi kita harus punya nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Apa yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, disiplin kepada anak itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ya. Jangan sama dengan nilai-nilai dunia, ya, apalagi dengan nilai-nilai yang jelas-jelas banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus no kompromi, ya, benar-benar kita tidak kompromi, ya, kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, ya, tidak ada
dosa, ya dosa-dosa kecil lah, ya dosa-dosa yang cuma remeh. Tidak ada dosa yang remeh, ya. Tidak ada dosa yang kecil, ya. Semua dosa is dosa, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya, kita harus punya prinsip-prinsip yang benar. Kita harus berpegang ya kepada Tuhan yang benar, tidak ada ilah-ilah lain, dan kita harus membereskan hidupan kita, hati kita ya dari segala macam dosa ya. Dan itu Tuhan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, keluarlah. Ya, pisahkan dirimu, jelas tadi dikatakan keluarlah dan pisahkan dirimu. Ya, ini di ayat sebelumnya, ya sebelum ayat yang kita baca dari 2 Korintus 7 ayat 1 tadi, di ayat sebelumnya 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, disuruh keluar, ya disuruh misahkan diri, berarti itu memang bukan tempat kita. Ya, berarti kita tidak boleh ada di situ. Kamu harus keluar, ya. Kamu harus memisahkan diri. Ya, tidak dalam ranah, tidak dalam arti geografis kita memisahkan diri ya dari dunia, tidak bisa. Kita hidup dalam sebuah di dunia ini dalam satu komunitas dengan orang-orang yang tidak percaya juga, ya. Tetapi memisahkan diri, ya itu tentu kita untuk tidak ikut ya di dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Tidak mudah memang, tidak mudah. Ya, kita hidup lingkungan banyak sekali godaan. Ya, kita hidup dalam satu komunitas kecil saja, ya. Ibu-ibu ya punya punya pertemanan ya dengan sesama orang tua dari anak-anak kita ya, ada orang tua murid ya, salam kumpulan, ngumpul ya. Mungkin tidak melakukan hal-hal yang berdosa, mungkin tidak ya, tetapi mungkin kita membaur ya dalam segi ucapan, kemudian kita terpengaruh dengan tindakan-tindakan ya yang kelihatannya mungkin sepele, tapi itu tidak boleh dibiarkan. Kita harus benar-benar strict dalam hal ini. Kita tidak bercampur sekalipun kita berkomunitas ya dengan banyak orang. Ya, tetapi Tuhan ingin jelas katakan, keluarlah kamu, pisahkan dirimu ya dari antara mereka. Mereka ini siapa? Di ayat sebelumnya ini Rasul Paulus memberikan satu perbedaan. Apa persamaannya? Ya, antara berhala dengan Tuhan, antara orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya. Jadi mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang yang berbeda dengan kita dalam hal apa? Ya, di mana kita ini harus menetapkan posisi kita terlebih dahulu. Ya, untuk keluar dari antara mereka tidak mudah. Ya. Apalagi dengan teman baik, kadang kalah sungkan. Ya. Ya. Bagaimana kita bisa memisahkan diri? Yang pertama, yang penting ini ada bagaimana kita menetapkan posisi kita dulu. Ya. Kita harus memiliki satu paradigma di dalam hati kita bahwa saya ini orang percaya. Ya. Kita tulis dalam 2 Korintus 6 ayat 15 itu bahwa kita ini orang-orang percaya. Saya adalah orang-orang percaya, saya ini adalah umat Tuhan, bait Allah, ya 2 Korintus 6 ayat 16, kalau kita baca konteks dari 2 Korintus 7 ayat 1 itu, konteks di ayat-ayat sebelumnya, itu bagaimana Rasul Paulus menetapkan atau menasehatkan tentang posisi kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus tetapkan dulu posisi kita ini orang percaya, ya. Jangan ambigu, ya sana iya, sana ini orang yang tidak punya pendirian. Kita harus punya pendirian. Saya orang percaya, saya anak Tuhan, saya adalah bait sucinya Tuhan, saya adalah anak-anak Bapa. Ya, dalam 2 Korintus 6 ayat 18 itu setelah katakan keluarlah kamu, ya, pisahkan dirimu, kamu akan menjadi anak-anak Bapa. Tinggal saudara pilih mau jadi anak-anak Bapa atau anak-anak dunia. Ya, kita harus punya prinsip terlebih dahulu. Supaya kita nanti mudah. Pilihan kita atau prinsip yang kita pegang
Itulah yang akan membantu mendorong kita untuk menetapkan pilihan. Saya sampaikan di khotbah di ibadah wanita ya dua Rebu yang lalu ya, contoh tentang bagaimana ketika Yosua menantang umat Israel, karena umat Israel berulang kali jatuh dalam dosa penyembahan berhala ya. Lalu Yosua sebelum mengakhiri masa kepemimpinannya, dia menantang umat Israel. Silakan pilih, kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori, kepada Allah yang ada di seberang sungai Efrat, silahkan ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku beribadah kepada Tuhan. Gimana Yosua ini menetapkan pilihannya terlebih dahulu, menetapkan posisinya ya dengan berbagai risiko. Dia bisa ada resiko bahwa umat Israel yang sekian banyak itu melempari dia dengan batu, ya, dia punya resiko ditinggalkan, ya. Tapi Yosua berpegang kepada prinsip, tapi aku dan seisi rumahku seterusnya akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi umat Israel ikut, ya kami beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi setelah kepemimpinan Yosua, ya, anak turunan mereka berbaur kembali kepada penyembahan berhala, ya, terus kembali kepada penyembahan berhala. Nah, karena apa? Mereka tidak berpegang kepada prinsip, ya. Nah, kita harus punya prinsip dulu. Mari kita tanamkan di dalam hati kita. Saya tidak sama dengan dunia, saya bukan dari dunia. Yesus sendiri mengatakan, kamu bukan dari dunia. Karena Tuhan sudah melahirkan kita kembali menjadi warga kerajaan Allah. Kita harus menetapkan diri kita, saya adalah warga negara kerajaan Allah. Saya harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hal-hal yang lain. Saya adalah anak-anak Bapa di surga. Itu yang harus kita pegang terlebih dahulu. Ya, jangan nanti bergaul kan ini ya ikut sini. Ada pengaruh B ikut ke B. Enggak punya prinsip, ya. Sehingga akhirnya kita bolak-balik jatuh, ya. Kita harus tetapkan prinsip kita, ya. Baru kemudian kita menjaga hati kita. Jaga hati dan pikiran kita, menyalibkan hawa nafsu dengan segala keinginannya itu harus disalibkan. Kalau tidak, hawa nafsu dan keinginan kita yang masih terpengaruh dengan keinginan-keinginan daging yang masih ada di dalam kehidupan kita itu, akan sulit untuk kita memisahkan diri dan keluar dari antara orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, harus disalibkan dulu keinginan kita, hawa nafsu dan keinginannya itu harus disalibkan, ya, harus dimatikan. Ya, jangan hanya dikurangi. Ya. Jangan hanya dikurangi, harus dimatikan. Menjaga anggota-anggota tubuh kita. Jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Kata Roma 6 ayat 13. Jangan diserahkan mulut kita ini untuk kepada hal-hal yang berbicara hal-hal yang tidak baik. Ya, tangan kita, telinga kita, jangan biarkan mata kita untuk menonton hal-hal yang tidak baik. Jangan serahkan. Itu artinya kita memisahkan diri dan keluar. Dan menjaga pergaulan kita. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus jaga. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Harus jaga pergaulan. Bukan berarti kita tidak boleh baik dengan semua orang. Kita harus baik kepada semua orang. Tapi kalau ada teman-teman yang pergaulannya tidak baik, anak-anak remaja, orang tua harus betul-betul mengingatkan anak-anaknya, memperhatikan pergaulan mereka. Ya, apa kalau mereka berteman, ya, bergaul, perhatikan, diajak banyak komunikasi, ya. Jangan dibiarkan, ya pokoknya kelihatannya di rumah anteng, di rumah. Perhatikan apa yang mereka lakukan dalam kesendirian mereka. Ya, harus menjaga ya, bagaimana dengan pergaulan mereka, bagaimana dengan sosial media mereka. Itu harus dikontrol ya, karena itu sangat-sangat bisa merusak ya. Dan kita harus memilih. Kalau kita sudah menetapkan posisi kita, punya prinsip yang kuat ya, bahwa saya orang benar, saya orang percaya, sekalipun kita masih mungkin jatuh dalam dosa ya, tapi kecil kemungkinannya atau lebih kecil resikonya ya, untuk kita bisa terhanyut ya dengan arus dunia ini, karena kita punya prinsip ya.
kita punya prinsip sehingga kita mudah memilih ketika kita diperhadapkan kepada pilihan. Nah, seperti Yosua, ya, dia menantang orang Israel untuk memilih. Ya, dia dengan gampang untuk memilih. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, ya, yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir, ya. Dan kita tidak akan tidak akan ragu di dalam pilihan kita. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dalam bisnis, dalam pertemanan, ya, dalam kehidupan sosial kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Nah, saya mau melakukan ini atau ini ya. Kita tidak akan ragu. Kita pasti akan berpihak mana yang benar, ya. Mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita hidup sungguh-sungguh sebagai orang percaya, anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan Allah, ya, Tuhan itu akan tidak membiarkan. Tuhan itu melihat dari surga. Katakan dia melihat pada anak-anak manusia, ya, dan bahkan Tuhan itu memperhatikan langkah-langkah hidupnya. Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa memilih yang benar, ya, sekalipun sendiri, ya, sekalipun berbeda, ya, dengan teman-teman kita, ya, dan Tuhan akan menolong kita, ya, dengan pilihan kita, ya, Tuhan akan menolong kita. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan kita kemudian pada akhirnya kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang berdampak. Ketika kita bebas dari pencemaran jasmani dan rohani, maka kita akan bertumbuh dalam kedewasaan, mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau masih ada pencemaran-pencemaran di dalam kehidupan kita, sulit kita untuk bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Ya, karena apa? Ya, karena ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan itu. Ya, ada hal-hal yang merambat. Padahal dalam Efesus dikatakan kita harus bertumbuh itu dalam segala hal ke arah Kristus. Ya, dalam iman, dalam pengetahuan akan firman, ya, di dalam kita menjadi menyampaikan, menjadi garam, menjadi terang, di dalam kita bersosialisasi, di dalam kita berteman, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bekerja. Dalam segala hal kita harus bertumbuh dalam kedewasaan ke arah Kristus. Dan kemudian kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia, kehidupan rohani yang sehat. Ya, kehidupan rohani yang tercemar, yang tidak sehat, itu akan membuat banyak hal yang mengganggu kehidupan kita. Ya, kita tidak tertuduh, ya, kita menjadi orang yang enak, bebas. Ya, orang tuh nyimpan sakit hati, ya, pasti kehidupannya itu tidak nyaman. Ya, ada hal-hal yang mendorong dia sakit hati yang disimpan, ya, itu nanti terucap, walaupun tidak dengan orang di mana kita sakit hati, tapi dengan orang lain bisa terucap kata-kata yang tidak baik, ya. Itu kita akan berhidup berbahagia, hidup sehat, tidak tertuduh, dan kita juga akan menjadikan kehidupan kita bertumbuh, ya, di dalam kedewasaan rohani, ya, bahkan dalam hal kelayakan kita beribadah, ya, ini kita betul-betul menjadi orang yang layak beribadah kepada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kalau kamu mau mempersembahkan korban, bisa diartikan kamu beribadah kepada Tuhan, kamu ingat ada sesuatu di hati saudaramu, pergi dulu. Artinya kita tidak layak beribadah, ya, dengan menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan dosa, perzinahan, pornografi. Tidak layak kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita harus beribadah dengan hati nurani yang murni. Dalam Ibrani dikatakan ibadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sehingga ibadah kita ini tidak akan pernah sia-sia. Karena ibadah ini mengandung janji sampai kehidupan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari lewat firman Tuhan ini, ya, kita sungguh-sungguh mau mewaspadai. Ya, umumnya tidak ada orang yang suka dengan pencemaran, ya, dengan situasi kondisi yang kotor, banyak pencemaran, ya, lingkungan rumah yang kotor, ya, lingkungan kerja yang kotor, banyak sampah di mana-mana.
udara, polusi udara, pasti kita tidak suka kan. Tidak ada sih orang yang suka dengan sesuatu yang kotor. Ya kecuali ada orang yang tertentu yang memang ya gaya hidupnya seperti itu. Bahkan ada yang sampai parah itu, ada gangguan kejiwaan kalau sudah sampai gitu. Ada satu, ini kakak iparnya Bapak Gembala. Bapak Gembala tuh punya kakak ipar, punya adik. Ya. Nggak nikah. Waktu hidup sama mamahnya, ya jadi mama mertua dari kakak saya ini, ya masih normal hidupnya. Ya, laki-laki, ya setia. Kalau ada doa puasa di gereja Sawaan situ datang dia sampai usia sampai meninggal dia memang tidak menikah. Setelah mamanya meninggal dia hidup sendiri di rumah itu, gak tahu gimana rumah itu jadi kayak tempat pembuangan sampah. Sampai sama kakaknya Bapak Gembala itu sampai di foto-foto dikirim ke kami, gak ada sampah yang dibuang ya. Plastik rumah itu semua pokoknya kayak tempat sampah dah. Saya juga nggak tahu orang ini ya apa ya kok bisa ya hidup dengan seperti itu ya. Tentu ini ya satu dari sekian ribu orang mungkin ya. Pada umumnya kita semua nggak suka ya sampai dengan hal-hal yang kotor ya. Walaupun ada orang yang nggak bersihan, rumahnya berantakan ya, tapi nggak sampai separah-parah gitulah. Sampai ya harus berjaga bersih ya, rumah itu dijaga kebersihannya ya, dijaga kerapiannya, jangan sembarangan. Itu memang harus dididik dari kecil ya supaya kita memiliki gaya hidup yang sehat ya gitu ya. Jangan sampai ada orangnya nggak tahu saya ini namanya siapa, Koeng ya, namanya Koeng gitu ya. Sampai meninggal rumahnya tuh kayak tumpah sampah luar biasa. Pokoknya nggak ada sampah yang dibuang dah ya. Bungkus plastik, bungkus apa saja itu. Ya, itu ya enggak normal, menurut saya sih enggak normal. Itu ada tahu ada gangguan apa itu di pikirannya. Pada umumnya orang suka dengan sesuatu yang bersih. Bahkan ada orang yang kelewat bersih. Kelewat bersih ada ya. Tapi banyak orang enggak peduli dengan pencemaran di dalam hidupnya. Gitu loh. Tidak terganggu, hidup dengan nyaman dengan segala macam pencemaran yang ada di dalam dirinya. Ya ada sakit hati ya nyaman-nyaman saja. Ya ibadah ya nyaman-nyaman saja. Ya yang harus kita waspada. Ya kita nyaman-nyaman saja dengan kondisi seperti itu kita sakit. Ya jadi Bapak Ibu mari lewat pesan firman Tuhan pada hari ini kita menjaga ya hidup kita. Untuk kita bebas dari pencemaran jasmani dan rohani. Dan itu akan bertumbuh. Dan ini juga memperkuat kesaksian kita sebagai garam dan terang. Gimana kalau kehidupan kita masih kehidupan yang seperti itu. Dan kita mau bersaksi ya kepada orang luar. Sedangkan kehidupan kita sendiri tidak sedang dalam kehidupan yang baik-baik dan sehat-sehat saja secara rohani. Kita tidak bisa memberikan kesaksian yang baik. Jadi bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu punya agenda dengan setiap kehidupan kita. Tidak asal hidup ya, tidak asal jadi anak Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita menjadi garam terang dunia. Dan bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Kalau kehidupan kita benar-benar adalah kehidupan yang benar-benar ya benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Artinya terang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih kita akan terus ya berwaspada ya. Waspada ya, jangan abai ya, kalau ada pencemaran segera dibersihkan. Kalau ada sedikit pencemaran saja itu akan merusak seluruh area hidup kita, dan ada pertanggungan jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada nantinya. Karena itu mari kita bersemangat untuk bersih-bersih ya dalam kehidupan kita ya, untuk kita membersihkan seluruh area hidup kita dari segala macam pencemaran. Amin. Jadi kita katakan dengan pujian ini, kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Jadi kita minta Tuhan untuk menguduskan roh, jiwa dan tubuh kita. Kalau ada sesuatu yang kita simpan, ya, sesuatu yang cemar, yang berdosa di dalam hidup kita, mari kita bereskan saat ini di hadapan Tuhan. Kita mengakuinya, kita minta Tuhan menguduskan. Kita minta Roh Kudus memelihara seluruh kehidupan kita.
akan minta sungguh-sungguh Tuhan menguduskan seluruh hidup kita. Kuduskan roh kami Tuhan, kuduskan jiwa kami, kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Kudus bebas dari segala pencemaran, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini mana Engkau memimpin kami, Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih kami pantas memberikan kehormatan hanya bagi Engkau. Karena hanya Engkau lah ya Tuhan yang mengasihi kami sedemikian rupa sehingga Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau buat di tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami sebentar pulang meninggalkan tempat ini, kami tahu tangan-Mu menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami menghadapi apapun dalam hidup ini ya Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan rezeki yang cukup. Kami percaya tangan-Mu juga akan menopang kami untuk menghadapi apapun yang harus kami selesaikan dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kasih karunia-Mu menyertai seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan biar kasih karunia-Mu menyertai saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah mereka, beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah mereka. Kami percayakan segala sesuatu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan pulang dengan penyertaan-Mu sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah kami, dan kami boleh persembahkan seluruh hidup kami, mempersembahkan ibadah kami pada pagi ini kepada Tuhan di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Amen. Diberkatilah dengan keselamatan. Amen. Diberkatilah dengan kedamaian. Amen. Diberkatilah dengan keamanan. Amen. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amen. Diberkatilah dengan kesehatan. Amen. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amen. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amen. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu, dan biarlah segala sesuatu yang baik dilimpahkan atas hidupmu, kekuatannya, kasih karunia-Nya, dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menyertai saudara. Roh Kudus menuntun, memimpin saudara sekalian, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala.
Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pemuji hari Jumat pukul 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Fellowship Wilayah 4 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober pukul setengah 4 sore di GBIS Jember. Mari kita dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.